Terima kasih Ibu Novi sebagai moderator, juga kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama ya kita bahas mengenai peran dan dukungan nutrisi pada bayi BBLR. Izin screen ya Bu ya, Ibu-ibu, dan akan berbagi tentang prinsip tata laksana nutrisi pada bayi prematur dan BBLR. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bayi prematur di dunia juga makin meningkat, apalagi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Ini angka bayi kelahiran bayi prematur ini sangat tinggi. Estimasi pada tahun 2014 adalah hampir 10,4% ya. Kemudian menurun pada 2018, tetapi sekarang malah meningkat lagi. Jadi artinya tidak pernah terjadi penurunan dari kelahiran prematur. Sebelum menginjak ke hal yang nutrisi, saya ingin menjelaskan tentang bahwa ada beda terminologinya antara kita membagi prematur itu adalah berdasarkan gestational age ya, dan juga berdasarkan berat badan. Berdasarkan usia kehamilan, kita bagi sebagai cukup bulan adalah antara 37 sampai 40 minggu, kemudian moderate atau late preterm 32 sampai 37, very preterm 28 sampai 32, dan extreme preterm adalah di bawah 28 minggu. Sedangkan untuk pembagian berat badan kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kelahiran normal, berat badan 2.600 sampai 4.000. Di bawah 2.500 kita sebut LBW atau berat badan lahir rendah. Kemudian di bawah 1.500 adalah VLBW atau berat badan lahir sangat rendah. Dan di bawah 1.000 adalah extreme low birth weight. Sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang risiko yang menyebabkan kelahiran prematur, ya, di mana kalau kelahiran prematur sebelumnya, maka kemungkinan besar kelahiran berikutnya juga akan menjadi prematur. Kemudian kehamilan kembar, ya, ini karena ini sering terjadi tidak sampai 37 minggu karena beratnya sudah mencapai beratnya 2 orang akhirnya sehingga terjadi kontraksi dan terjadilah kelahiran prematur. Kemudian adanya infeksi pada pada ibu, kemudian usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, bisa juga karena ibunya mempunyai penyakit, atau kurang atau lebih gizi, atau bisa juga dari gaya hidup seperti merokok dan alkohol, serta kesehatan psikologi, misalnya ibunya depresi, atau ada genetik riwayat keluarga. Ya. Ini sudah banyak penelitiannya bahwa BBLR ini atau prematur ini bersifat genetik. Kemudian apa yang terjadi pada bayi prematur ya? Mengapa sering terjadi komplikasi? Karena terjadi imaturitas fisiologi pada bayi prematur, baik itu sistem saluran cerna, kemudian saluran nafas, sistem imunitas, dan juga sistem ginjal. Ya. Akibatnya terjadilah yang kita sebut sebagai infeksi, kemudian kesulitan makan dan gangguan metabolisme, kemudian kerusakan otak, kemudian infeksi yang paling sering terjadi adalah juga necrotizing enterocolitis, kemudian ini juga retinopati prematuritas ya atau gangguan penglihatan sampai buta pada bayi-bayi yang prematur, kemudian anemi, gangguan nafas, dan juga kuning yang menyebabkan risiko terjadinya gangguan pada otak. Nah, untuk itu ya kita sebagai tenaga medis ya jangan lupa justru gizi ini merupakan hal yang sangat penting karena kita harus yang kita sebut sebagai kejar tumbuh pada bayi prematur. Tetapi kejar tumbuh ini juga hati-hati, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lambat ya. Nah, yang disebut resiko kejar tumbuh yang lambat atau tidak sempurna, hal ini pada akhirnya akan menyebabkan kognitif dan edukasi yang lebih buruk, artinya dia tidak pintar ya. Kemudian resiko gangguan perkembangan saraf yang tinggi, ada gangguan pertumbuhan serta kegagalan pertumbuhan organ. Nah, tidak selalu yang resiko kejar tumbuh pun akan bagus. Kalau misalnya terlalu cepat, ini akan menyebabkan gangguan distribusi lemak, kemudian anak menjadi obesitas dan juga kardiovaskular di kemudian hari. Jadi masa tuanya dia mempunyai penyakit kardiovaskular. Sehingga memang sangat sulit. Gimana ini supaya apakah
kita terlalu lambat atau terlalu cepat ya. Nah, yang kita kejar adalah kejar tumbuh yang sehat dan diinginkan adalah tanpa melintasi persentil indeks massa tubuh. Nah, ini pemerintah sudah di mana-mana kita sebut sebagai pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya dari mulai masa hamil sampai bayi atau anak berusia 2 tahun. Dalam jangka waktu. Betulnya, kebutuhan esensial neonatus apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah cairan, elektrolit atau manajemen nutrisi. Ini tentu saja berlaku untuk semua bayi ya, bisa prematur maupun pada cukup bulan. Kemudian kontrol lingkungan ya, semua bayi. Kemudian manajemen pernafasan, terutama yang sering terjadi adalah pada bayi prematur, di mana efek jangka panjangnya bisa terjadi gangguan bisa CNS atau cerebral vascular disease. Nah, yang sering terjadi di rumah sakit terutama negara berkembang adalah manajemen infeksi. Ya, kita tahu ya, mungkin ibu-ibu juga di sini tahu bahwa ini yang paling sulit mengatasi adalah infeksi. Nah, sehingga penting sekali kita memberikan nutrisi enteral pada neonatus resiko tinggi untuk mengejar-kejar tumbuh ini. Yang jadi masalah adalah kapan kita mulai memberikan asupan. Kemudian gimana cara memberikan asupan, serta apa saja yang harus kita berikan. Meskipun saya tahu ya untuk nutrisi ini pasti ibu lebih mengetahui daripada saya ya. Saya hanya tahunya bahwa teoritis kapan, tapi untuk isinya sendiri saya rasa ibu-ibu lebih tahu dari saya. Ya. Kemudian kapan kita memberikan asupan. Pemberian asupan ini harus sedini mungkin ya. Hal ini untuk mengurangi intoleransi terhadap pemberian asupan ya. Jadi makin lama puasa maka terjadi intoleransi. Kemudian asupan enteral penuh dicapai lebih dini. Kenapa harus lebih cepat? Semakin lambat maka TPN makin lambat, risiko infeksi juga lebih gede, kemudian pertumbuhan berat badan juga lebih lama. Kemudian mengurangi hari nutrisi parenteral. Kita tahu bahwa nutrisi parenteral itu sangat mahal ya, apalagi rumah sakit kita kan BPJS ya, tentu saja sebisa mungkin kita sesegera mungkin ngasih nutrisi enteral secara dini. Kemudian efek pemberian TPN yang lama ini juga akan mengganggu metabolisme yang akibatnya terjadi holestasis. Dengan pemberian asupan dini maka kita akan mengurangi holestasis. Yang lain adalah mengurangi jumlah hari rawat di rumah sakit ya. Ini tentu saja yang sangat kita harapkan karena ini akan menjadikan beban untuk pemerintah maupun beban untuk rumah sakit kita sendiri. Selain itu, puasa yang lama akan menyebabkan meningkatnya insidensi dari enterocolitis necroticans. Ada beberapa yang menyebabkan kontraindikasi relatif nutrisi enteral, yaitu seperti misalnya baru diekstubasi, pasien tadinya dimicu, kemudian kita ekstubasi, tapi itu puasa juga hanya sebentar ya, hanya 6 jam. Kemudian adanya gagal nafas ya, artinya kalau terjadi gagal nafas maka sirkulasi juga tidak bagus, tentu saja kita tidak boleh memberikan makanan pada saat bayi keadaan hipoksia berat. Hal lain adalah post-cardiac arrest, adanya bayinya shock, kemudian kateterisasi, pre-op dan post-op, kemudian ada infeksi berat, ada distensi abdominal ya, terutama pada pasien-pasien dengan kelainan kongenital. Kemudian adanya asfiksia berat dan sebelum atau setelah transfusi ganti serta hidrops fetalis. Nah, dimulainya pemberian asupan enteral ini sebetulnya kalau tidak ada kontraindikasi yang mutlak dan relatif ya. Yang penting kalau bayinya hemodinamik stabil, jangan tunggu lama-lama untuk pemberian asupan enteral. Cara pemberian asupan enteral tentu saja tergantung usia kehamilan dan kondisi klinis. Kenapa? Oleh karena keterampilan oromotorik dan perkembangan normal ini tergantung usia gestasi, di mana refleks gag ya atau menelan itu 18 minggu atau 18 minggu kehamilan. Kemudian refleks isap itu akan terjadi mulai dibentuk 30 sampai 32 minggu kehamilan. Ya. Kemudian tidak terkoordinasi 32 34 dan mulai terkoordinasi 35 sampai 36 minggu ya. Pada saat ini kita harus langsung memulai secara oral. Routing refleks akan dibentuk pada usia 37 minggu kehamilan. Bagaimana cara memberikan asupan? Yang pertama adalah asupan oral.
Setidaknya orang kita bisa mulai pada usia 33 minggu kehamilan dan juga tidak ada gawat nafas ya. Kita tahu bahwa nafas adalah 40 sampai 60 kali. Jadi kalau di atas itu mungkin kita sebaiknya ditunda dulu per oral, tapi tidak puasa. Kita bisa menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan selang naso atau orogastrik ya. Nah, kemudian selang oro atau nasogastrik ini kita berikan pada bayi dengan usia di bawah 33 minggu, kemudian ada gangguan neurologis, kemudian ada gawat nafas, dan juga pasien dengan ventilator, ya. Jadi tidak mungkin dia suruh menelan sendiri. Kemudian apa yang harus kita berikan? Pilihan pertama pasti ASI, ya. Kita lihat di gambarnya, sapi kasih sapi, orang kasih orang, ya. Nah, itu oleh karena tentu saja kolostrum atau ASI ibu itu adalah isotonik, kemudian beban kerja ginjal rendah, adanya keuntungan imunologis, dan juga keuntungan psikososial pada bayi-bayi tersebut. Ya. Nah, ibu harus memerah ASI setiap 4 jam, dan ASI bisa disimpan 48 jam di freezer, kemudian dibiarkan suhu ruangan 15 menit untuk dihangatkan sebelum dipakai. Kita lihat bahwa komposisi ASI ini berbeda antara bayi prematur dan asimatur dan juga kolostrum ya. Kalau kita lihat bahwa kenapa kolostrum harus dikasih ya? Lihat aja di sini proteinnya sangat tinggi, kemudian lemaknya juga 2 sampai 2,5, kalorinya juga 67 ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ibu baru ngelahirin dia belum ada ASI, nggak apa-apa Bu, yang penting mah kolostrum, kita kan selalu bilang gitu ya sama pasien-pasien. Ya, karena kolostrum pun mempunyai kalori yang sangat baik ya. Nah, komposisi beberapa susu ya, ini tentu saja tidak semua orang beruntung bisa mendapat ASI, sehingga dibuatlah beberapa susu formula yang menyamai dengan ASI ya. Nah, ini yang akan kita perhatikan adalah tentu saja komposisi dari karbohidrat, lemak, proteinnya yang terdiri kasein dan laktoalbumin, kemudian kalori, natrium elektrolit, dan juga lain-lain ya. Pada bayi prematur usia 15 hari itu harus mendapatkan 150 cc per kilo per hari ya, baik itu dari ASI, dengan target kita adalah 90 sampai 100 cc 100 kilokalori per kilogram per hari dengan 2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan protein. Estimasi untuk kalori untuk bayi prematur yang sedang tumbuh itu adalah kalau kita lihat berdasarkan metabolisme, stres dingin, kemudian pengeluaran feses dan lain-lain, maka targetnya adalah sekitar 120 kilokalori per kilogram berat badan per hari dengan target 3 sampai 3,8 gram protein per kilo per hari. Nah, adapun kalau misalnya kita udah memberikan ASI tapi kalorinya nggak cukup, kita bisa berikan adaptif ya atau tambahan yang kita sebut sebagai fortifikasi, itu adalah HMF ya, jadi dengan karbohidrat yang terdiri dari karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian bisa juga minyak MCT ya, tapi ini kalau nggak salah belum masuk ke Indonesia kalau minyak MCT ini. Kemudian minyak canola, kemudian glukosa primer, dan Nutricom kalori. Ada beberapa yang udah bisa masuk ke Indonesia. Kapan aditif ini bisa diberikan? Yaitu setelah 1 sampai 3 minggu bayi bisa minum dengan ASI, tapi kalorinya masih belum terpenuhi untuk target kita. Tapi jumlah cc kalorinya kita sudah full ya. Dan aditif ini meliputi dari kalori, protein, kalsium, fosfat, natrium, dan vitamin. Sedangkan suplemen berisi dimulai pada usia 6 sampai 8 minggu ya. Dan fortifikasi susu diberikan sampai berat badan bayi mencapai 1.800 sampai 2.000 gram. Beberapa bentuk susu formula, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan ASI, ada yang kita sebut sebagai PPF, Preterm Infant Formula, yaitu jika ASI atau donor ASI tidak ada. Kemudian ada juga yang sebut kita PDF atau Post Discharge Formula, ini diberikan pada bayi berat badan 1.800 sampai 2.000 atau pada saat bayi akan dipulangkan. Kemudian berapa kebutuhan energi enteral bayi prematur? Dibandingkan pada bayi cukup bulan, maka bayi prematur ini memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi, di mana menurut SDAN 2010, energi harian prematur adalah 110 sampai 135 kilokalori per kilo per hari.
Sedangkan protein untuk bayi prematur, kalau di bawah 1 kilo 3,6 sampai 4,1, sedangkan berat badan 1 sampai 1,8 adalah 3,2 sampai 3,6 ya. Jadi kenapa makanya protein itu lebih besar pada bayi prematur ya. Kan tetapi jangan lupa ya, rasio protein dan energi juga harus diperhatikan. Jangan sampai NPC-nya juga tidak bagus angkanya. Kemudian lemak juga dibutuhkan, di mana lemak ini untuk memastikan total energi intake kalori, kemudian untuk pertumbuhan jaringan, serta untuk fasilitasi penyerapan. Di mana pencernaan dan penyerapan lemak khususnya akan berkurang pada bayi prematur, dan sekitar 20-30% dari dietary lipids dikeluarkan melalui feses. Kekurangan nutrisi pada bayi prematur tentu saja ini akan menimbulkan efek dini dan jangka panjang pada perkembangan otak. Pada efek dini, kalau kita dietnya nggak betul, maka akan terjadilah gangguan perkembangan otak, oleh karena metabolismenya itu tidak bagus ya yang kita berikan, sehingga terjadilah komposisi tubuh, dan juga kepadatan. Jangka panjang akan menyebabkan gangguan kognitif ya. Gangguan kognitif jadi dia tidak bisa menerima apa yang kita berikan, jadi artinya dia tidak bisa menyerap. Kemudian pencapaian pendidiknya juga tidak bisa maksimal, kemudian bayinya gampang sakit, serta pada masa yang akan datang, pada masa dewasa akan terjadi penyakit seperti obesitas, kardiovaskuler, kanker, dan juga hipertensi atau stroke. Protein dalam protein dalam susu yang low birth weight itu adalah whey dominan untuk mendukung pertumbuhan bayi prematur dan BBLR. Ya, di mana lemak adalah nutrisi utama yang dibutuhkan untuk perkembangan otak bayi, sehingga bayi prematur akan lebih mudah menyerap lemak dalam bentuk MCT. Ya. Sehingga nutrisi itu mempunyai peranan penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan kesehatan jangka panjang untuk bayi, di mana komposisi zat besi adalah 1,7 dengan rasio kalium dan fosfor 1,7:1. Dan ini adalah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh ESGAN. Nah, osmolaritas dari formula bayi adalah kurang dari 400 miliosmol per liter, dengan nilai PRSL yang rendah dan campuran primer glukosa dan laktosa 50%. Bagaimana prosedur pemberian asupan? Yang pertama kita tidak langsung memberikan langsung banyak ya, karena tidak mungkin usus bayi bisa langsung menyerap dalam jumlah yang banyak. Jadi kita mulai dengan profit feeding ya, biasanya kita berikan 20 cc per kilo. Kemudian kalau memang toleransinya bagus, maka kita berikan tingkatan bertahap, sehingga nanti akan kita lihat bahwa apakah dia sudah bisa menerima atau toleransinya bagus atau tidak, dan juga kita lihat pemantauan antropometrik. Trophic feeding disebut juga gut priming atau hypocaloric feeding, di mana ini adalah stimulasi perkembangan sistem gastrointestinal postnatal dan digunakan paralel dengan nutrisi parenteral ya, karena gut feeding tentu saja tidak akan mencukupi kebutuhan dari kalori bayi. Kita mulai adalah segera setelah bayi stabil 1-3 hari. Kemudian apa yang kita berikan untuk trophic feeding, yaitu ASI atau formula 10 cc per kilo per hari, diberikan setiap 3 atau 4 jam, kemudian lanjutkan dengan volume yang sama. Kalau misalnya toleransi minum baik, maka kita akan berikan sedikit demi sedikit, ditingkatkan sampai bayinya mencapai kebutuhan yang maksimal. Cara meningkatkan pemberian asupan adalah mulai dengan 10, kemudian kita tingkatkan 5-20 ml tergantung berat badan dan gestasi kehamilan. Setelah itu, waktu tercapai asupan secara penuh pada bayi di atas 2 kilo ini 3-5 hari, sedangkan untuk di bawah 1250 10-14 hari. Tapi ini pun harus dilihat kalau klinisnya tidak baik, misalnya dia sepsis, ventilator dengan setting yang tinggi, kita tidak bisa cepat-cepat memberikan kalori yang tinggi. Nah, interval adalah kalau di bawah 1 kilo setiap jam, ini teoritis ya. Tetapi yang saya rasakan ya, tidak mungkin di rumah sakit kita dengan jumlah perawat yang sedikit, pasien yang banyak, kalau setiap jam kayaknya yang ngasihnya perawatnya nggak bisa duduk-duduk ini kalau 1 jam sekali ngasih minum ya. Tetapi memang secara teoritis harusnya diberikan tiap jam.
Kemudian di bawah 1.500 kita berikan setiap 2 jam, 1.500 sampai 1.800 3 jam, 1.800 sampai 2.000 setiap 4 jam, di atas 2.000 adalah setiap 4 jam atau on demand. Kapan kita harus memberikan vitamin? Jangan mulai memberikan vitamin dan mineral sampai bayi telah toleran terhadap feeding beberapa hari. Artinya pada saat kita mulai minum tidak boleh langsung memberikan vitamin. Nah, nanti vitamin kita berikan kalau misalnya kalorinya udah tinggi, biasanya kita berikan di atas 100 ya atau 120 atau multivit yang drop 0,3 cc per hari. Bagaimana kita cara memeriksa apakah dia intoleransi asupan atau tidak? Nah, bayi harus melanjutkan minum dengan hati-hati atau tidak kalau adanya muntah dan persistensi. Kemudian kita harus menghentikan minum kalau misalnya fesesnya berdarah, ileus, ada pneumatosis intestinal atau dianek, kemudian residu lambung berwarna kehijauan. Biasanya ini adalah pasien-pasien dengan bedah. Ini kalau sampai terjadi nek, ini ususnya seperti ini. Kemudian, bagaimana kita memberikan nutrisi bayi prematur? Ya, metodenya kalau di bawah 1.500 kita mulai dengan infus, kemudian selanjutnya kita perlahan melalui pipa. Kalau misalnya toleransi minumnya bagus, yang minumnya dinaikkan, yang intravenanya dikurangi. Sedangkan kalau di atas 1.500, biasanya kita tidak perlu memberikan cairan intravena kecuali atas indikasi, misalnya bayinya hipoksia atau bayinya sepsis, ya. Kemudian ASI atau formula kita start dengan 60 cc hari pertama, dan kemudian bertahap dinaikkan hingga 150 cc. Nah, pemberian minum, gimana kita tahunya bahwa apakah pemberian minum kita betul atau tidak, artinya adekuat atau tidak. Tentu saja ini harus dilakukan pemantauan dengan cara mengukur berat badan, kemudian mengukur panjang badan dan lingkar kepala. Berat badan harus setiap hari. Panjang badan dan lingkar kepala adalah seminggu sekali. Setelah itu kita masukkan ke dalam grafik yang kita sebut Fenton dan Intergrow. Tapi saat ini kita masih menggunakan Fenton karena Intergrow belum semua negara bisa menerima grafik ini. Kemudian grafik Fenton dapat digunakan, ada yang bilang 40 minggu, ada yang bisa digunakan 50 minggu. Ini memang tidak salah karena beberapa referensi memang berbeda. Kita lihat yang disebut sebagai grafik Fenton. Jadi kalau kita lihat di sini, maka pada usia 24 minggu, 26 minggu, nanti kita lihat berat badannya berapa. Jadi setiap minggu kita masukkan. Ya, di kami kan ya, mungkin ibu yang bekerja di bagian neonatologi udah tahu ya, kita grafik Fenton ini misalnya, kita observasi minggu ke-1. Ini garisnya bukannya naik, tapi garisnya turun. Nanti biasanya kita minta ke gizi dirubah. Jadi kita minta susu yang high kalori, jangan susu yang biasa, ya. Ada beberapa yang kalorinya yang tinggi, mungkin ibu lebih tahu, ya. Kemudian demikian juga lingkaran kepala dan panjang badan kita ukur setiap minggu, ya. Berbeda dengan berat badan, ya. Nah, lingkar kepala dan panjang badan ini menentukan kualitas pertumbuhan dari bayi tersebut. Ini kita lihat yang di sebelah kiri. Maka titik-titik hijau ini, maka dia adalah arahnya naik ke atas Bu, dan dia garisnya nggak pernah turun ke persentil bawah. Artinya pertumbuhan bayi ini adalah betul, ya. Artinya nutrisi yang kita berikan adalah betul. Demikian juga panjang badan dan lingkar kepala. Di sebelah kanan kita lihat titik-titik biru ini, kan kita ngukurnya setiap minggu ya, kita mengisi dari Fenton ini. Nah, ini ada titik yang dari mulai 36 minggu ke 37 minggu, dia turun satu garis, artinya turun 1 persentil. Artinya kita nutrisi nggak bagus ya. Dan biasanya kita antara dokter, perawat, dan gizi, kita akan evaluasi apakah minumnya memang dia toleransi atau kita ganti dengan susu yang high kalori ya. Jadi memang Fenton ini penting untuk mengevaluasi apakah kita sudah betul atau tidak dengan pertumbuhan ini. Kemudian kapan bayi itu harus pulang ya? Berdasarkan dari Connect dan juga WHO, bayi boleh dipulangkan di atas 1.800 tanpa penyakit dan kemudian keluarga untuk siap untuk merawat bayi tersebut. Pada saat pulang, tentu bayi prematur lebih kecil dari bayi cukup bulan, ya. Kemudian cadangan nutrisinya lebih rendah, tetapi kebutuhan energinya juga lebih tinggi.
Berapa target kita? Naikkan berat badan per hari pada term sampai usia 3 bulan adalah 20 gram, dari usia 3 sampai 6 bulan adalah 15 gram. Sedangkan untuk tinggi badan adalah 1 cm per bulan dan lingkar kepala adalah setengah cm per minggu. Jadi sekitar 1 bulan sekitar 2 cm. Nah, rekomendasi nutrisi setelah keluar dari RSAS. Ada ibu-ibu yang tidak beruntung, tidak bisa mendapatkan ASI, maka susu yang kita rekomendasikan kalau di bawah 1.800 dengan 24 kilokalori atau per oz. Kemudian setelah dia stabil, kita ubah menjadi 22 kalori atau per oz pada di atas 1.800. Kalau bayi mencapai penapan berat sehari adalah 15 sampai 40. Dan kalau juga bagus juga, maka kita turunin lagi kalorinya pakai yang 20 kilokalori per oz pada usia 4-6 bulan. Dan itu kalau semua parameter pertumbuhan adalah di atas persentil ke-25. Secara sederhana, maka ini adalah usia lebih dari 3 bulan atau lebih dari 3 kilo, albumin serum lebih dari 3, alkali fosfatus dari kurang 300, maka kita bisa pindah ke susu formula yang biasa. Nah, sebagai kesimpulan bahwa di Indonesia masih banyak ditemukan kasus kelahiran prematur dan DBLR, di mana hal ini merupakan penyebab kematian nomor 1 pada neonatus. Bayi prematur membutuhkan nutrisi yang tepat untuk kejar tumbuh, tetapi manajemen nutrisi menjadi tantangan akibat adanya imaturitas fisik. Asupan energi, lemak, protein, dan bayi prematur perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah gagal tumbuh, sehingga monitoring perlu dilakukan secara berkala. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.